Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durun Nafis Ramadan dengan NIM 173 dari Konsentrasi Gedung 2 Angkatan 2024. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara memodelkan dan menganalisis sebuah struktur portal gedung menggunakan SAP 2000 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ketentuannya itu struktur portal minimal 5 lantai, minimal itu 4 bentang, tinggi tiap lantai bebas disaranin itu 3 sampai 4 meter. Nah, apa aja sih yang harus dibuat dalam SAP itu? Yang pertama itu beban terpusat. Beban terpusat adalah beban terpusat gaya yang bekerja pada satu titik spesifik. Sedangkan beban terdistribusi itu adalah beban yang tersebar seragam di sepanjang elemen struktur. Nah, perbedaan keduanya itu terletak pada distribusi area gaya, satuan, dan bentuk momen maksimum pada struktur. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi SAP-nya. Nah, di sini kita sudah memasuki aplikasi SAP. Jadi, langkah pertama itu kita pencet file, habis itu ke new model. Nah, di sini ada satuan. eh, setelah kalian mau memakai satuan apa? Di sini banyak pilihannya. Kalau saya ingin menggunakan KN M per C. Nah, jadi select template-nya itu menggunakan 2D frame. Oke, setelah itu muncul bagian kayak begini. Nah, number of stories itu adalah jumlah lantai yang kalian inginkan. Saya ingin menggunakan 8 lantai. Nah, dengan bentang itu 6 bentang, ketinggian lantai, jarak lantai ke lantai itu kita menggunakan 3,5 karena disaranin itu 3 sampai 4 meter. Nah, untuk bentangnya itu kita menggunakan 6 bentang lagi. Oke, sebelum itu kita bisa mengcustom grid yang kalian inginkan. Di sini dengan cara checklist, terus ke edit grid. Nah, di sini kalian bisa custom bebas kalian pengen bagaimana. Nah, menurut saya ini saya sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kita oke. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan banyak material yang ada di sini dengan cara pencet tanda plus, terus ke add new. Nah, di sini banyak tipe-tipe material. Di sini ada material baja nih, tipenya di sini banyak. Nah, di sini ada beton, di sini tipenya juga banyak. Di sini juga ada aluminium. Nah, dan banyak lainnya. Oke, karena di soal kita tidak disuruh menggunakan material apapun, jadi kita cancel. Setelah itu kita default aja. Nah, habis itu kita oke. Nah, sebelum itu langkah pertama-tamanya itu kita harus menentukan material. Eh, Material di sini itu fungsinya menetapkan atau mengubah properti material pada elemen struktur yang telah dimodelkan. Jadi kalian bisa memodelkan apapun di sini, terserah kalian materialnya apa aja, karena di soal tidak dibutuhkan kayak material, jadi kita tidak usah. Nah, setelah itu ada namanya load pattern. Nah, load pattern ini fungsinya untuk menentukan atau mengelompokkan jenis beban yang sedang dimasukkan, seperti beban mati, beban hidup, beban gempa, atau beban angin, ke dalam kategori pembebanan yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa kayak nentuin beban mati atau beban hidupnya bebas kalian, karena kita menggunakan beban mati saja, ya kita menggunakan satu beban yaitu beban mati. Terus kita oke, kita masuk ke load cases. Nah, load cases apa sih? Eh, Load cases itu berfungsi untuk menetapkan atau mengkategorikan beban yang sedang diinput ke dalam jenis kasus beban atau load case tertentu. Nah, karena di soal tidak dijelaskan berapa beban matinya, jadi kita asumsikan beban mati kita menggunakan terakhir NIM kita, yaitu 73. Oke, jadi saya menggunakan
73. Terus di sini ada load combination. Nah, load combination sendiri itu berfungsi untuk menggabungkan berbagai pola beban load patterns yang berbeda seperti beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin dengan faktor pengalih tertentu. Nah, karena kita tidak membutuhkan ini, jadi kita cancel. Nah, setelah itu pada bagian atas ini kan ada grid. Jadi kita select nih grid point, kita select semuanya. Un- eh, Fungsinya untuk apa sih? Ini fungsi yang di atas itu untuk mencari beban terpusat. Oke, udah ke select semua. Setelah itu kita ke assign, setelah itu ke join loads, ke first test. Nah, di beban terpusat sendiri itu ada dua bagian. Yang pertama itu bagian vertikal yang tegak lurus, yang kedua itu horizontal yang tegak miring. Nah, karena kita terpusatnya itu vertikal, jadi kita menggunakan global Z. Nah, karena eh, tanda panahnya itu ke arah ke bawah, jadi kita harus menggunakan min. Jadi min beban asumsi kita itu 73. Oke, setelah itu kita oke. Nah, jadinya begini teman-teman. Jadi tanda panahnya itu ke bawah. Setelah menentukan beban terpusat pada di bagian atas, kita menentukan beban merata pada di bagian yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita ini bagian kedua, kita pencet, kita select semuanya. Oke, ini kita select semuanya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ke assign lagi ke frame loads, ke distribute. Nah, di sini kita ingin mencari beban merata atau beban persegi. Nah, eh, jadi di sini kita ratakan semua, yaitu nol. Di sini juga nol, di sini nol. Nah, setelah semuanya sudah nol semua, tapi di uniform load itu kita harus menggunakan beban mati kita, yaitu 73. Nah, tas. Nah, jadi persegi kayak gini. Karakteristik beban persegi ini yaitu intensitas beban konstan dari awal hingga akhir bentang. Fungsinya itu memodelkan beban yang terbagi merata di sepanjang balok. Contohnya, untuk beban mati plat lantai, beban hidup plat lantai, dan beban dinding. Oke, setelah kita buat bentuk persegi ini, kita masuk ke bentuknya segitiga siku-siku. Oke, dengan cara kita select semua lagi, kayak begini. Maksudnya, oke, select. Oke, setelah ke select semua, kita ke assign, ke assign lagi, kita ke frame loads, ke distribute. Nah, gimana sih cara buat segitiga siku-siku itu? Dengan cara ini kita yang kedua ke distance, angkanya yang 0 kita ganti 1, yang lot itu kita ganti beban asumsi kita, yaitu 73. Oke, setelah itu kita oke. Pas. Oh, kenapa nggak bisa? Oh, ini ganti 73. Terus ini kita ganti 1. Oke. Nah, uniform loadnya itu kita ganti menjadi 0. Oke. Nah, jadi segitiga miring. Nah, gimana sih cara biar segitiganya itu satu sama lain berhadapan? Nah, dengan cara kita select pada bagian kedua, keempat, dan keenam. Setelah itu kita ke assign, ke frame loads, ke distribute. Nah, karena kita mau menghadap-hadapkan itu, jadi untuk beban asumsinya kita gantiin yang angka 0, kita pindahin ke yang ke angka 1. Jadi
Yang ke satu itu loadnya kita ganti 73. Oke, setelah itu kita oke. Tas, asik. Jadi berada pada apa nih? Oke, setelah itu kita buat yang ketiga, kita buat segitiga sama kaki. Dengan cara kita select semuanya. Oke, setelah kita select, kita ya caranya sama dengan yang di atas, yaitu ke assign, setelah itu ke frame load, ke distribute. Nah, oh ya, saya belum menjelaskan yang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu mempunyai karakteristik yaitu intensitas beban mulai dari nol di satu ujung dan mencapai nilai maksimum di ujung lainnya. Nah, fungsi segitiga siku-siku sendiri itu yaitu memodelkan beban segitiga yang sering terjadi pada distribusi beban plat satu arah atau one way slab atau beban air atau tanah. Oke, kita lanjut ke segitiga sama kaki. Nah, di sini yang di bagian kedua kita distance-nya kita ganti 0,5. Oke, setelah itu untuk yang ke satu ini kita ganti, aduh, kita ganti 0, yang 73 ini. Nah, kita pindahin ke yang ke load. Loadnya itu kita 3. Oke, yang ketiganya itu distance-nya 1. Untuk uniform loadnya itu tetap 0, guys. Jadi kita oke. Nah, jadi bentuknya segitiga sama kaki gini. Segitiga sama kaki ini memiliki karakteristik yaitu intensitas beban nol di kedua ujung dan maksimum tepat di tengah bentang. Nah, kayak di ujungnya itu sama-sama itu. Fungsinya itu memodelkan beban terpusat terdistribusi pada area tertentu. Nah, contohnya itu beban plat segitiga dari plat lantai dua arah atau two-way slab pada balok pendek dan beban boarding pada kuda-kuda yang tidak rata. Nah, setelah itu ada satu bentuk lagi beban, guys. Kita buat yaitu beban trapesium. Bagaimana sih cara buatnya? Ya, sama seperti beban-beban sebelumnya, yaitu kita select semuanya. Oke, setelah kita select, kita ke assign, ke frame load, ke distribute. Nah, oke, gimana sih caranya? Kita ke bagian angka 2, kita ke distance-nya kita ubah 0,25. Terus yang ke load-nya itu 73. Yang ketiga itu distance-nya kita ganti 0,75. Nah, di sini sebenarnya angkanya bebas, tapi sesuai dengan syarat trapesiumnya ya guys untuk ukurannya. Oke. Untuk yang ketiga ini lotnya tetap 73. Oke, untuk empatnya ini kita ganti 1 supaya biar terbentuk trapesium sama kaki. Oke, kita oke. Pas. Yes, udah jadi. Nah, trapesium ini mempunyai karakteristik yaitu kombinasi beban merata dan segitiga. Nilai beban berbeda di ujung kiri dan ujung kanan atau beban tidak merata di sebagian bentang. Fungsinya sendiri itu memodelkan beban yang lebih kompleks yang tidak merata sempurna. Contohnya, beban dari plat lantai dua arah atau two-way slab pada balok panjang dan kombinasi beban dinding dan beban terpusat yang tersebar. Oke. Jadi kita udah jadi semuanya. Untuk ke bawahnya kita bebas mau menggunakan apa. Saya ingin menggunakan beban rata lagi. Kita select. Oke, kita select semua. Ya, oke. Kita assign ke variable. Distribute. Oke. Atau enggak kita samain aja kayak trapesium ini. Oke. Nah, bawahnya kita mungkin kita kasih ini kali ya, kayak beban hidup kita
masing-masing gridnya kita select, bukan yang lurus. Setiap grid kita select. Nah, oke. Setelah itu kita ke assign, kita ke join loads, ke forecast. Nah, ini kita udah sesuai Z, global Z itu min 73. Kita oke. Nah, jadinya kayak gini. Nah, setelah itu kita buat beban terpusat di antara kanan dan kiri kita. Untuk di bagian kiri, yaitu di grid A, itu eh, bagiannya itu horizontal positif karena ke arah kanan. Bagaimana sih cara buatnya? Semua grid, nah kita select. Oke. Gitu. Setelah kita select semua ini, kita ke assign, ke join loads ketika kita ke focus. Nah, karena eh, dia tuh horizontal arahnya, jadi kita tidak menggunakan yang Z. Kita pindahin beban asumsi kita ke X karena X itu horizontal. Karena kita posisinya ke kanan, kita tulis positif 73. Ini yang Z-nya kita kasih 0. Oke. Wah, udah jadi. Arahnya pada ke kanan semua. Nah, setelah itu kita buat beban hidup yang di bagian kanan. Sama caranya kita select. Oke. Nah, setelah itu kita assign, kita join load, kita forecast. Nah, karena tadi positif arahnya positif 73, sekarang keterbalikannya yaitu min 73. Min 73. Oke, arahnya pada ke kiri semua karena kiri itu negatif. Nah, kita lengkapin dulu ini beban matinya. Oke, kalau ini bebas mau menggunakan apa? Saya ingin menggunakan yang beban rata. Tak mau menonton semua. Ini nol, salah. Nol, 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 nol. Ini uniformnya jangan lupa kita ganti 73. Oke. Nah, gambar kita udah jadi kayak begini, guys. Nah, selanjutnya itu gimana sih caranya? Oke, setelah itu kita ke analis, terus kita ke run analis. Untuk yang run ini, yang run kedua itu kita ganti ke donut run. Setelah ke donut run, kita ke run now. Nah, kita masuk ke filenya. Bebas kalian mau namain filenya apa. Kalau saya namain Duron 173 S stroke real. Oke, setelah itu ke save. Oke, kita tunggu. Nah, di sini adalah gaya deformasi pada bangunan saya. Kita arahin ke sini. Nah, jadi ini adalah bentuk deformasi bangunan kita atau saya. Jadi kayak ada melengkung-melengkungnya begitu, itu menandakan kalau ada beban di dalamnya. Coba kita ganti bebannya itu ke sini. Kita ke join, salah, kita ke frames. Nah, ini kan ada axial force. Kita coba. Nah, ini axial force. Axial force diagram dari bangunan saya. Oke, coba kita coba lagi.
Ini ada shear dua-dua. Coba kita. Nah, ini adalah gaya gaya D pada bangunan kita. Nah, di sini ada biru itu bertanda positif, yang merah itu tandanya itu negatif. Nah, kita masuk ke momen. Bagian momen kita coba kita lihat. Pas, yuk, tidak muncul. Coba kita yang selanjutnya. Nah, ini adalah gaya momen pada bangunan saya. Untuk kelentutannya sendiri tidak terlalu yang signifikan lembutnya, termasuk kemungkinan aman karena gaya lendutannya itu tidak yang terlalu signifikan. Oke, kita coba ke torsi, torsionnya. Karena torsinya nggak ada, kita ganti. Oke, nah, kita kembali. Eh, nah ini bentuk torsi juga. Oke, eh, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.